Mustahil kita akan mencapai Indonesia emas jika IQ rata-rata orang Indonesia hanya 78. Bahkan kita urutan 126 dari 194 negara. Itu survei World Population Review. Beginilah proporsi IQ rakyat Indonesia. Ada IQ 33 sampai 48, jumlahnya 6,9 juta jiwa. IQ 48 sampai 63 jumlahnya 37,5 juta jiwa. Ada IQ 63 sampai 93, jumlahnya sangat besar, 188 juta jiwa atau 67,7%. Ada IQ 93 sampai 108, ada 37,5 juta jiwa. Ini yang paling sedikit, IQ 108 sampai 123 ada 6,9 juta jiwa atau 2,5%. Saya termasuk yang bagian ini, 119 IQ saya. Udah itu IQ di atas 123, 0,3%. Ini penjelasan IQ. Orang yang memiliki IQ di bawah 69 mengalami fungsi intelektual rendah atau disabilitas IQ. Yang IQ 70 sampai 79 borderline, 80 sampai 89 IQ-nya di bawah rata-rata, yang 90 sampai 109 IQ-nya masih standar ya. 110 sampai 119 IQ-nya termasuk pintar. 120 sampai 129 IQ superior di atas rata-rata. Apa yang mau saya sampaikan di sini? IQ atau kecerdasan intelijensi dari seorang anak bangsa itu disebabkan karena ibunya. Genetik menentukan iya, tapi yang perlu kita pahami adalah kecerdasan anak karena nutrisi ibunya sebelum mengandung. Jadi sebelum mengandung ya, bukan hanya saat mengandung. Jadi gini, ketika rendahnya nutrisi dari seorang ibu itu menjadi faktor utama kecerdasan seorang anak. Maka kita perlu pahami bahwa kita melihat Indonesia dengan IQ yang sangat rendah ini, ada ratusan juta jiwa yang memiliki IQ sangat rendah, ini karena nutrisi dari ibunya juga tidak memenuhi untuk perkembangan dari otak anaknya. Apa langkahnya agar anak memiliki kecerdasan IQ yang baik? Asupan nutrisi perlu dijaga. Asupan nutrisinya apa saja? Protein, kalau bisa protein hewani. Karbo sedikit saja, nggak apa-apa. Asam lemak tidak jenuh. Vitamin, mineral. Itu yang paling penting, asupan nutrisi yang perlu dijaga. Kalau jenis-jenis nutrisi tadi ya mungkin semua orang paham, tapi dalam aplikasinya banyak yang tidak paham. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak yang menganggap misalnya makan sosis, itu adalah produk yang bergizi katanya. Enggak bos, banyak juga ibu-ibu yang hobi makan makanan cepat saji, makanan-makanan industri, makanan-makanan yang banyak pengawet, banyak gula. Nah, ini dianggap makanan-makanan yang cukup baik katanya. Padahal tidak. Makanan ini tidak baik untuk kesehatan bahkan IQ anak ke depannya. Jadi, apapun makanan extra processed food, makanan yang berbeda dengan bentuk aslinya. Misalnya gini, ayam dijadikan sosis. Apakah olahan dari ayam tersebut sama tidak dengan sosis? Tidak kan? Nah, olahan-olahan ekstra kayak gitu ini tidak baik bagi tubuh kita karena udah melalui proses-proses panjang yang kita tidak tahu apa saja bahan-bahan yang dikasih di dalamnya. Ini makanan extra processed food yang tidak baik untuk
tubuh, kesehatan, bahkan IQ anak juga. Maka saya menyarankan hindari makanan-makanan yang mengalami proses yang berbeda dari produk asli dari real food. Penjelasan soal nutrisi ini atau gizi sangat panjang. Saya saja untuk memahami tentang gizi ini perlu kuliah 4 tahun. Itu pun belum sempurna dan perlu belajar lagi selama bertahun-tahun untuk memahaminya. Untuk menguasai satu ilmu saja, kita butuh waktu bertahun-tahun. Nah, saya juga aneh dengan orang yang menghabiskan waktu hanya untuk nonton kontennya para artis yang tidak ada manfaatnya. Coba gunakan waktunya untuk belajar ini, belajar hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah. Gunakan otak kita, terutama untuk para ibu-ibu, untuk memahami ini gitu. Jangan sibuk nonton drakor, jangan sibuk nonton artis-artis yang tidak akan memberikan sumbangsih terhadap kecerdasan anak kita nanti. Sebab itu, saya bikin channel Ngaji Logika ini biar ada komunikasi, biar ada dialog. Silahkan tanya apa saja, akan kita bahas, akan kita kaji tentang apa saja. Maka ruang channel ini saya gunakan untuk kita menambah ilmu tentang apa saja. Apapun itu akan kita kaji. Agar apa? Agar otak kita atau daya pikir kita makin bertumbuh, makin membaik, sehingga generasi-generasi kita ke depannya akan semakin membaik. Selain nutrisi ibu, IQ juga akan tumbuh jika sistem pendidikan di Indonesia di sekolah anak-anak adalah sistem pendidikan yang baik. Kenapa begitu? Ya, kita harus akui sistem pendidikan Indonesia sangat jauh dari kata baik. Kita semua paham pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang hanya berfokus pada menghafal. Selalu dipaksakan menghafal. Ya, kita pahamlah kalau udah menghafal, ya paling hanya sekian hari udah lupa. Ya, sifat hafalan memang cepat dilupakan. Karena memang konsep pendidikan menghafal bukan konsep pendidikan yang baik untuk diterapkan. Maka seorang guru harus lebih banyak mengerti cara bagaimana sistem pendidikan ini lebih baik lagi. Nggak perlu saya jelaskan di sini ya. Oke ya, kecerdasan atau IQ anak sangat ditentukan oleh ibu. Itu poin utamanya. Jadi, pembentukan otak, pembentukan IQ anak itu saat berada di kandungan ibunya. Maka seorang ibu sebelum mengandung perlu dipersiapkan nutrisi yang baik untuk tubuhnya. Sehingga pada saat mengandung nanti, anak yang dihasilkan telah menerima asupan nutrisi yang baik untuk janinnya. Oke ya. Setelah itu, setelah pembentukan otak atau IQ di janin, dalam kandungan pun ibu harus mengisi asupan nutrisi yang baik untuk perkembangan otak anak seperti protein hewani, buah-buahan, sayur-sayuran, ada sedikit lemak yang tidak jenuh, dan sedikit karbo. Itu sudah cukup untuk ditambah vitamin dan mineral. Maka masih butuh nutrisi lagi. Masih butuh nutrisi lagi pasca persalinan. Maka anak selalu diberi nutrisi yang lebih baik lagi sampai usia 2-3 tahun. Yang paling utama adalah ASI untuk anak sampai usia 2 tahun. Itu paling utama banget. Ini pembentukan otak dan kecerdasan yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah untuk anak. Ini paling penting. Setelah itu adalah pendidikan
pengajaran buat anak yang terbaik sehingga IQ anak lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.